Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah Minggu Eksaudi hari ini, tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 22, ayat 1 sampai ayat 7, demikian. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar seruanku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Satu hal yang kita lakukan apabila kita sedang dihadapkan dengan masalah yang berat dan jalan yang buntu, maka berserulah kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi atau diperhadapkan dengan masalah yang berat, masalah yang rumit, pergumulan-pergumulan kehidupan, dan kita bertemu dengan jalan yang buntu, sepertinya tidak ada lagi terbuka jalan bagi kita, maka satu hal yang boleh kita lakukan adalah berserulah kepada Tuhan. Ketika doa-doa kita serasa tidak kunjung dijawab, dan ketika daya upaya kita sudah tidak memungkinkan, hanya ini yang bisa kita lakukan, yaitu berteriak dan berseru-seru memanggil nama Tuhan dengan segenap kekuatan dan segenap keyakinan kita kepada Dia. Namun berseru yang dimaksud bukan sekedar kita mengeluarkan kata, memanggil Tuhan, memanggil Yesus. Sebab firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan melakukan segala perintahnya, itulah yang diselamatkan. Itu artinya adalah berseru tanpa percaya, berseru tanpa meyakini Tuhan itu sanggup dan mampu melakukan dan menolong kita dalam setiap perkara dan pergumulan kita, itu omong kosong. Ketika kita berseru, kita memastikan bahwa kita berseru di dalam keyakinan dan iman percaya kita kepada Dia. Supaya seruan, teriakan kita, doa kita, permohonan kita didengarkan oleh Dia. Karena kita menyampaikan dalam iman percaya kita. Dalam kesungguhan hati kita. Betul-betul karena didorong oleh keinginan kita untuk bebas selamat. Dan bahkan supaya kita mendapat kelegaan dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi itu. Jadi seruan itu harus memiliki kuasa. Kuasanya terletak pada tadi keyakinan kita saat berseru itu, kita berseru dalam iman percaya kita. Sebab kalau orang berseru tanpa iman percayanya kepada Tuhan, dia hanya berteriak, dia hanya capek. Dia tidak akan memperoleh apa-apa karena dia sedang berteriak-teriak, tetapi arah teriakannya dan keyakinan akan teriakan dan seruan itu tidak ada. Maka pastikan ketika kita berteriak, berseru kepada Tuhan, itu dalam iman percaya kita kepada Dia. Berseru artinya menyerahkan hidup kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan melakukan semua perintahnya. Bukan berseru hanya di mulut, namun tidak percaya. Bukan seperti itu. Berseru itu lahir dari keyakinan iman percaya kita bahwa Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan menolong.
Ternyata terbukti Bapak, Ibu, dan Saudara. Hal yang seperti itulah yang dikerjakan oleh oleh Daud dalam firman ini. Dia berseru kepada Tuhan, Daud berseru agar Tuhan melepaskannya dari musuhnya. Dia menyanyikan syukur kepada Tuhan sebab Tuhan telah melepaskannya. Dia berseru kepada Tuhan, dia mendapat kelepasan dari cengkraman musuh dan dari cengkraman Saul. Itu sebabnya dia berkata, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan, dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Dalam kesesakan. Jadi kalau dalam kesesakan pergumulan yang berat, seruan kita kepada Tuhan, alamatnya harus jelas kepada Tuhan. Ketika kita dalam kesesakan, pergumulan, napas kita sendiri pun sudah tidak teratur untuk kita atur menghadapi masalah dan persoalan itu, maka seruannya harus jelas pada alamat yang jelas. Supaya ketika kita berseru itu, ada alamat yang jelas kepada siapa seruan itu kita sampaikan. Itu sebabnya dalam firman ini, kita lihat dalam 2 Samuel pasal 22, dikatakan, Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman. Jadi ini disampaikan oleh Daud saat dia mengalami pertolongan Tuhan yang besar dalam kehidupannya. Dia sudah melewati masa itu. Sekarang dia menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Tidak ada penolong yang lain selain daripada Tuhan. Itu sebabnya dia katakan, ketika aku mengalami kesesakan dan pergumulan itu, Tuhan melepaskan aku dari cengkraman musuhku. Dan dia berkata, Daud berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempatku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Kalau bukan karena Engkau, aku akan mengalami kekerasan itu. Musuhku akan beria-ia atas aku. Bahkan mereka akan tertawa-tawa melihat aku ketika mereka telah mendapat aku atas kejahatan emosi mereka dan akan dilimpahkan kepadaku. Tetapi Engkau adalah perisai. Kau gunung batu. Tidak ada batu sehebat apapun besarnya, atau tidak ada tempat perlindungan sebesar apapun hebatnya yang bisa melindungi aku supaya tidak dilihat oleh musuh, karena musuh itu tidak satu, tidak dua, itu banyak. Tapi ternyata batu yang sekecil apapun, ketika Tuhan sudah bermaksud melindungi kita, musuh tidak akan dapat melihat kita. Jadi bukan terletak di batu pelindungnya, tapi lebih terletak pada Tuhan yang melindungi itu sendiri. Karena sehebat apapun tempat persembunyian bisa kedapatan. Tempat persembunyian bisa ketahuan. Bukan tidak banyak kita lihat informasi di media massa, di media sosial, dan sebagainya, Bapak Ibu. Orang yang selama ini bertahun-tahun membuat satu tempat rahasia sekalipun, pada akhirnya terbongkar. Ketahuan di mana. Jadi tidak ada tempat persembunyian yang terlalu aman di dunia ini. Tempat perlindungan yang terlalu aman adalah hanya di tangan Tuhan. Hanya bersama dengan Tuhan. Dan Daud mengambil alamat yang tepat, yaitu dia berlindung kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini. Itu sebabnya dia katakan, engkaulah kota bentengku, tanduk keselamatanku, tempat pelarianku. Jadi ketika dia dikejar-kejar oleh musuhnya, dia berlari entah kemana arah tujuan yang mau dia tuju dan dia capai. Ketika orang musuh mengejar-kejar kita, kan kita tidak tahu alamat yang kita tuju mau kemana. Yang penting kita lepas dulu, nggak tahu kemana, yang penting selamat dulu itu. Yang penting kita ada tempat persembunyian dulu. Jadi ketika Daud itu tidak punya arah mau kemana bersembunyi, ternyata Tuhan adalah tempat pelariannya yang tepat. Betapa luar biasanya Bapak Ibu ketika kita dikejar-kejar musuh, mungkin logika kita, cara berpikir kita, atau musuh apapun itu, kadang-kadang tidak kompromi dengan maksud dan niat hati kita. Arahnya kita mau ke sana, sementara kita dibawa pikiran kita kepada yang lain. Begitu. Tapi yang luar biasanya, Daud ini dituntun kepada tempat pelarian yang tepat.
Kalau kita dalam masalah yang besar, kadang-kadang tidak sinkron antara pikiran, logika, dan hati kita mau terarah kemana. Dan puji Tuhannya, Daud itu terarah kepada tempat pelarian yang tepat. Ini yang luar biasa sekali. Jadi walaupun pikirannya sedang kacau, ternyata hatinya menuntun dia ke jalan yang benar. Semoga hal yang seperti ini juga boleh kita temukan dan kita alami dalam hidup ini. Mungkin persoalan membuat kacau pikiran kita, membuat kacau apa yang kita sedang pergumulkan, tapi Tuhan menuntun hati kita ke tempat pelarian yang tepat itu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Daud mengaku Tuhan adalah bukit batu, kubu pertahanan, penyelamat, tempat pelarian tadi. Juru selamat, penyelamat dari kesesakan. Ia selamat dari musuh karena berseru kepada Tuhan. Bukan berseru kepada orang lain. Sekarang ketika orang menghadapi banyak pergumulan, pertama-tama dia berseru kemana? Ke teman-temannya. Pergumulanku begini, Eda. Masalahku terlalu berat. Suamiku seperti ini. Masalah ekonomi kami seperti ini. Rumah tangga kami seperti ini. Setelah selesai dari teman-temannya, lalu dia curhat kepada media sosial. Dia curhat di situ. Tetapi yang tepat kita lihat dalam hal ini adalah tempat pelarian, tempat pengaduan yang tepat itu hanya Tuhan Allah. Ia selamat dari musuh karena berseru kepada Tuhan, bukan berseru kepada yang lain. Sekuat apapun seruan kita di tengah dunia ini dan kepada orang-orang yang lain pun, sekuat hebat apapun kita menyerukan itu ke media sosial, mungkin kita tidak mendapat solusi dari masalah kita, bahkan menambah. Maka berserulah kepada alamat yang tepat, yaitu Tuhan kita itu sendiri. Walau sebenarnya karena kekuatan musuh yang hendak menghabisinya, tapi karena seruannya kepada Tuhan, ia diselamatkan. Daud sudah berada dalam cengkeraman maut sebenarnya. Hanya tinggal sedikit lagi kematian itu sudah dekat dengan dia. Ayat 5 dan 6 membuktikan sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Jadi gelora maut itu sudah mengelilingi dia. Dia sudah di tengah nih, tinggal kalau sudah dikelilingi berarti kan dia sudah objek yang siap untuk diterkam. Jadi gelora-gelora itu sudah mengelilingi dia. Kalau sudah dikelilingi berarti sekitar dia ini sudah musuh semua nih. Jadi tinggal mencengkeram lalu mematikan, habis, selesai sudah. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Banjir-banjir jahanam. Lalu tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Kayaknya tali-tali kematian itu sudah dekat, sudah hendak membelit dia, dia tidak mampu lagi untuk bergerak, sudah dibelit seperti itu. Dan bahkan di perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ya sudah tinggal berpasrah aja, selebihnya tidak ada lagi. Dia akan segera mengakhiri kehidupan itu dan dia akan mati. Perangkap-perangkap maut sudah terpasang, artinya bagi Daud, kematian itu sudah sangat dekat dengan dia. Tekanan musuh itu hendak menghabisi nyawanya. Tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi bagi dia pikiran untuk hidup, sudah tidak ada lagi. Karena semua sudah menekan. Dia sudah berada pada titik terbawah sekalipun dan tidak ada harapan untuk hidup lagi. Dia sudah sangat dekat sekali dengan kematian itu. Tetapi tidak lebih kuat musuh itu, maut itu, ketimbang Tuhan. Karena Yesus pun sendiri sudah mengalahkan maut itu dan dia sudah memenangkannya. Maka maut tidak lebih kuat dari Tuhan. Ketika saudara bilang pergumulanku terlalu berat, Tuhan seperti tidak mampu menolong aku dalam pergumulanku, itu salah. Sedangkan maut dan kematian aja sudah dia taklukkan, dia kalahkan, dan dia sudah memenangkan pertandingan itu. Apalagi dengan pergumulan dan masalah-masalah kita. Seperti menekan semua, tapi tidak bisa kuat. Dia sudah mengalami pergumulan seberat-beratnya, tapi dia bilang, tidak lebih kuat musuh dibanding dengan seruannya kepada Tuhan. Jadi seruannya kepada Tuhan didengarkan oleh Tuhan. Ayat 7 menjadi penutup dari firman di kesempatan ini. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Ini kata kunci yang paling penting. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Ini yang paling utama, Bapak Ibu. Saat kita mengalami kesesakan, pergumulan, masalah dalam kehidupan, seruan kita hanya seruan kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Itu sebabnya dikatakan, dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Ketika aku berseru, Tuhan pun menjawab dari baitnya.
Dia mendengar dari baitnya, dan teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Ini yang paling luar biasa. Memastikan kalau teriakannya itu didengarkan, ternyata Tuhan mendengarkan teriakan Daud itu. Jadi kalau sekuat-kuat apapun kita berteriak, manggil orang saat dia tidak mendengarkan, kan kita kesal. Kita sudah dengan suara yang besar begitu, kita memanggil seseorang, wow, dengan kekuatan yang sangat kuat seperti itu, tapi tidak mendengarkan, kita kesal. Tetapi teriakan Daud ini sampai dan masuk ke telinga Tuhan. Kalau sudah masuk, itu artinya Tuhan mendengarkan pergumulannya. Tuhan mendengarkan masalahnya. Tuhan tahu masalah-masalah yang dihadapinya. Dan Tuhan bertindak untuk melepaskannya. Maka pastikan seruan kita sampai dan masuk ke telinga Tuhan. Kalau kita berseru, berserulah dengan iman yang percaya kita kepada Tuhan. Bukan berseru yang sia-sia. Ada orang berseru, tapi seruannya sia-sia. Karena dia tidak dalam iman percaya kepada Tuhan. Dia hanya berseru, memanggil, tapi tidak dalam iman bahwa Tuhan sanggup dan mampu menolong dia dari masalah dan pergumulan itu. Ini yang luar biasa. Seruan kita dalam kesesakan, ketika kita serukan dengan penuh iman percaya, dia akan mendengar. Dia peduli terhadap orang yang berseru kepadanya. Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak mau mendengar. Atau kalau ada orang istilah panengel-nengelhon, pura-pura tidak mendengar, dia bukan Tuhan yang seperti itu. Ketika Bapak, Ibu, dan Saudara memanggilnya dalam seruanmu, kerinduanmu, doamu, teriakmu kepada Tuhan, dalam iman percayamu, dia akan mendengarkan. Tuhan itu menyendengkan telinganya atas permohonan dan doa-doa kita. Tuhan tidak sesombong. Ada orang-orang yang kepadanya kita minta tolong, ada yang pura-pura tidak mendengar. Ya, ketika dia masih belum apa-apa, dia bersedia mendengar. Tapi setelah menjadi seseorang, dia tidak akan mau lagi mendengar. Jadi mendengar ini adalah bagian salah satu yang terus perlu peka dalam hidup kita. Nah, ada kuasa dalam seruannya. Melalui seruan Daud ini, jelas kita lihat bahwa Allah itu berperan mendengar kita dalam kesesakan yang kita hadapi, yang dihadapi oleh manusia. Ia berperan sebagai pelindung, benteng, batu karang yang memberikan perlindungan. Jadi Tuhan mendengar seruannya dari tempat kudusnya itu. Seruannya masuk ke telinga Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan betapa hebatnya kuasa seruan, kuasa doa yang disampaikan dengan ketulusan dan kesungguhan hati. Besar sekali kuasanya, Bapak Ibu. Jadi ketika kita berseru dengan, kalau kita sampaikan dengan ketulusan dan kesungguhan hati dalam iman percaya kita, maka yakin dan percayalah seruanmu didengarkan oleh Tuhan. Seruan minta tolongmu, doamu akan didengarkan oleh Tuhan. Apa yang mau disampaikan firman ini? Pertama, berserulah senantiasa hanya kepada Tuhan. Seruan kita terarah pada Tuhan, bukan kepada manusia. Itu hanya mendengar kita sebentar, lalu setelah kita berlalu, dia sudah melupakannya. Tapi berserulah kepada Tuhan. Sebanyak apapun pergumulan kita, belajar dari apa yang dilakukan oleh Raja Daud itu. Jadi, apa saja yang terjadi dan yang kita hadapi dalam hidup kita ini, belajarlah dari pengalaman Daud ini. Berserulah kepada Tuhan, selalu berseru, menyampaikan syukur kepadanya, kepada Allah yang Maha Tahu dan Maha Mendengar, sehingga ia pasti mendengar seruan kita. Jangan kepada orang yang pura-pura mendengar atau sok mendengar, enggak. Kepada yang Maha Tahu dan Maha Mendengar. Kesitulah kita berseru. Kalau yang pura-pura tahu atau pura-pura tidak mendengar, ngapain? Kita menghabiskan energi. Tapi sungguh-sungguhlah berseru kepada yang Maha Tahu dan Maha Mendengar. Yang kedua, kenalilah Tuhan dengan mendalam. Kita belajar mengenal Tuhan, Tuhan mengenal kita, kita pun harus mengenal Tuhan itu lebih dalam lagi. Jadi persoalan itu, Bapak Ibu, tidak memilih-milih orang. Siapapun bisa mengalami pergumulan persoalan dalam hidup. Siapapun dia, kecil, besar, kaya, miskin, tua, muda, punya jabatan atau tidak punya jabatan, persoalan itu tidak memilih-milih orang. Ke siapa saja bisa datang persoalan, pergumulan, siapapun dan apapun jabatannya. Bisa bergumul, bisa marukil, baik orang kaya, orang jahat, dan sebagainya. Jadi kita menghadapi pergumulan kita dan tantangan-tantangan kita, tapi kita tetap harus yakin siapa yang menguatkan kita dalam tantangan dan pergumulan itu. Kita harus pastikan bahwa yang membuat kita bertahan menghadapi pergumulan itu adalah Tuhan.
Bukan karena kekuatan kita sendiri, bukan. Apa yang membuat kita teguh? Hanya Tuhan. Dialah yang menolong kita menghadapi semua tantangan pergumulan dalam kehidupan kita. Dia yang mampu menguatkan kita. Jelas renungkanlah, jelas ingat dan percayailah. Siapa yang membantumu, melepaskanmu, memberi sukacitamu, memberikan kekuatanmu. Tidak ada yang dapat memberikannya selain daripada Tuhan. Siapa yang menolongmu, silih berganti menghadapi suka dan duka dalam kehidupan ini. Dan izinkan Tuhan tetap berkuasa atas hidupmu. Jadi dia yang menguatkan kita, dia yang mendengar seruan kita, dia yang mendengarkan doa kita. Hanya dialah yang mampu melepaskan kita. Yang ketiga dan terakhir adalah kita tidak apa-apa, yang kita peroleh, semua yang kita peroleh hanya berasal dari Tuhan. Semua yang kita dapat dalam kehidupan kita ini adalah berasal dari Tuhan. Maka milikilah iman yang teguh kepada Tuhan. Kalau kita memanggil Tuhan, Ia akan mendengarkan kita. Pastikan seruan kita terarah pada Dia. Maka seluruh kekhawatiran kita, masalah pergumulan kita, biarlah kita dengan sungguh-sungguh berseru kepada Dia. Kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa, yang mampu menolong kita. Bahkan dikatakan orang lain, emang kau siapa dan kau tidak ada apa-apa begitu. Tapi di hadapan Tuhan, ketika kita menyerahkan semua hidup kita, tantangan pergumulan kita, dalam iman percaya kita, Tuhan akan menolong kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, penting pengakuan siapa yang menguatkan kita dalam kehidupan ini. Siapa yang menolong kita, siapa yang melepaskan Dia. Hanya Dialah yang menyelamatkan kita. Percayailah Dia dan yakinilah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka Tuhan akan selalu mendengarkan seruan kita ketika kita minta tolong, ketika kita berseru, ketika kita berdoa, ketika kita memohon. Di dalam iman percaya kita, Tuhan menyendengkan telinganya dan Tuhan akan menjawab seruan kita tepat pada waktunya, sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman Tuhan pada minggu hari ini. Engkau mengajarkan kami bahwa Engkau senantiasa bersedia mendengarkan seruan dan doa, permohonan, teriakan kami, permintaan tolong kami kepada Tuhan. Biarlah kami meneriakkan berseru kepada Tuhan itu di dalam iman percaya kami. Sehingga ketika kami berteriak, teriakan kami adalah berdasarkan iman percaya kami kepada Tuhan. Bukan teriakan-teriakan kosong yang tidak berpengharapan dan di dalamnya tidak ada iman. Bapa di sorga, berkati firman ini supaya terus dapat menjadi kekuatan kami saat kami menghadapi banyak pergumulan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Biarlah kami terus berteriak, berseru, berserah kepada Tuhan. Karena Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan kami. Tidak ada yang lain selain daripada Engkau. Kuatkan dan teguhkan hati kami mengimani firman-Mu ini. Sebab firman-Mu Tuhan adalah ya dan amin. Biarlah itu kami imani dan kami aminkan sebagai kekuatan dan penolong dalam kehidupan kami saat menjalani kehidupan di dunia ini. Tolong berkati kami semua. Lindungi semua jemaat Tuhan. Berkati kami semua dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dalam setiap tugas tanggung jawab kami masing-masing di tengah kehidupan, pekerjaan, keluarga, dan di tengah-tengah gereja-Mu. Terpujilah nama Tuhan, terima doa kami, ampunkan pelanggaran kesalahan kami dalam Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.